lagi. Ini luar biasa ya. Curhat dong Des ya. Curhat dong Des. Curhat dong Des. Curhat dong Des ini apaan ini Pak? Jadi curhat dong Des itu berangkat dari aspirasi yang berkembang di masyarakat dan tentunya banyak hal yang disampaikan. Curhat dong Des. Jadi curhat dong Des ini adalah media yang di dalamnya itu ada pemerintah desa, ada lembaga desa. Lembaga desa itu ada BPD, ada RW, ada RT, ada Karang Taruna MUI, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, Pelaku ekonomi pengusaha, bahkan mudah-mudahan karena di desa saya itu Sayati itu desa urban. Iya. Yang dulunya desa yang masih banyak sawah. Ada yang nyebut petrodolar. Saya. Ya, Luar biasa. Metrodolar. Dan Bapak di sini sebagai kepala desa. Yes. Yang jelas menginisiasi ini Betul. untuk istilahnya tuh kebermanfaatan ke depan. Jadi berawal itu tadi setiap kali saya kunjungan ke masyarakat yang pada saat itu mungkin momentum ya warga masyarakat menyampaikan curhat-curhatannya, masyarakat ingin meluapkan isi hatinya dari perkara-perkara sepele apa segala macam, tapi ya luar biasa. Sehingga kebetulan kita ada program namanya BKK, Bantuan Keuangan Khusus, yang saya jadikan di ruangan PKK ini saya rubah sedemikian rupa jadi ruangan multifungsi. Dan kebetulan kita rubah ruangan ini menjadi ruangan atau studionya podcast Curhat dong Des. Sekarang mau curhat dong Des. Bapak teh udah berapa lama? Saya kurang lebih menjabat dari tahun Oktober 2019. 2019 ya? Betul. Yang kalau nggak salah setelah Bapak terpilih menjabat berapa bulan? Ya. Covid Pak ya? Betul. Covid. Curhat dong, waktu itu masih kejadian teh Des. Kita sudah membuat program, kita namanya ada program RPJM Des ya. Rencana program jangka menengah desa itu selama 6 tahun. Pada saat itu saya tidak terpikirkan bakalan terjadi pandemi. Dari situ saya masih ingat ya, waktu itu kurang lebih bulan Maret itu puncak-puncak. Belum lama kan? Belum lama terpilih. Ada 3 bulan. Ada 3 bulan langsung COVID-19. Dari situ saya tidak mau diam dong. Jadi manakala sedikit saja permasalahan, kita sering diskusi cari solusi. Dan pada saat itu memang karena hampir baik ekonomi, kemudian aktivitas pekerjaan dan hampir semua aktivitas itu berhenti total. Sekarang nyambung sama rencana Bapak pas di saat terpilih sebagai kepala desa. Ya. Dan tanpa ekspektasi kita kejadian COVID-19, artinya rencana itu kan hold Pak. Betul. Hold, dan justru di situ kejadian COVID-19 itu jadi ujian kepemimpinan sekali untuk Bapak ya. Kumaha kita bilang, iya nah Pak, rarausan. Ya pada saat itu kita akhirnya mencoba diskusi dengan teman-teman kita yang sementara waktu saudara-saudara kita, teman-teman kita, banyak sekali relawan yang sudah bekerja saja berhenti. Apalagi yang memang notabene tidak bekerja, akhirnya kita membuat kumpulan-kumpulan. Oh bro, kumaha ya? Kita rencanakan sesuatu. Karena jangan sampai pelayanan, yang namanya pemerintah desa pelayanan dong. Iya. Jadi pelayanan tidak boleh berhenti. Iya. Dan pada saat itu kita rekrut teman-teman yang jiwa sosialnya tinggi. Betul. Sehingga saya menginisiasi, ayo bro kita bikin kegiatan supaya di wilayah itu manakala kelihatannya sepi, khawatir tanda kutip dong ada kejahatan apa segala macam. Awalnya dari situ kita keliling patroli, mulai itu ada yang sakit, ada yang panik, yang sakit di mana, yang panik di mana, padahal pada situ orang mungkin masih tabu, apa sih COVID? Kemudian
cara menanggulanginya seperti apa. Iya. Tetapi di sosmed boleh dicek. Ambulan dari mana-mana, panik segala sesuatu, kehidupan ekonomi lumpuh. Nah pada saat itu juga saya banyak diskusi dengan teman-teman. Dengan guyonan-guyonan, ayo bro, jangan lupa bahagia. Iya. Sekalipun yang dihadapi itu waktu itu kematian. Karena orang pada saat itu Tingkat stres. Jangankan orang sakit, yang sehat saja itu bisa langsung kena sakit. Iya. Padahal saat itu memang ya kepanikan cukup mencekam ya. Ada yang sakit saja panik. Ya, tapi saya ingat dan saya juga sedikit menyaksikan respon daripada relasi Bapak waktu itu. Ya. Ke Sayati itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang datang berbagai kelompok. Ya, betul. Berbagai, dan kalau nggak salah Bapak itu tim Satgas, ketua Satgas COVID-19 ya. Dan sampai akhirnya itu nggak selesai 2 tahun kan Pak? Yes. Saya pikir itu sebulan 2 bulan. Iya, bukan bulanan kan? Gimana itu hubungannya dengan rencana Bapak? Artinya 2 tahun itu habis dengan. Jadi rencana yang sudah kita atur dengan terpaksa kita menunggu dari pemerintah pusat. Oke. Sampai akhirnya ya tetap kita harus membuat satu karya. Bahkan pada saat itu saya masih ingat ketika saya datang ke warga masyarakat, anaknya menangis. Wow. Dia punya uang 100.000 ya pada saat itu warga masyarakat. Saya bilang silakan anaknya aja dulu diurusin ya, karena kondisinya nangis terus. Saya pun penasaran, kepo ya. Iya. Bukan apa anaknya nangis. Si Bu tuh ngomongin, ya Pak, saya tuh punya uang 100.000. Tapi saya bingung. Ya sisi lain ibu tuh butuh buat beli beras. Tapi ada yang lebih penting juga. Anak saya butuh kuota. Miris dong. Masa beras sama kuota berbanding lurus, bener nggak? Dari situ saya sebetulnya tidak bisa menunjukkan bahwa saya itu sedih. Saya pimpinan wilayah yang saya harus jawab nih. Nah, saya lah berkumpul dengan teman-teman, bro. Ini ada kondisi gini-gini. Sampai akhirnya saya memberanikan diri bikin terobosan inovasi. Kita bikin BTS. Kurang lebih pada saat itu anggarannya 130 juta ya. Kita bikin BTS, kita sebar tuh. Internet gratis, wifi gratis. Dasar dari inspirasi lihat anak yang nggak ada kuota. Karena ini harus dikasih solusi. Betul. Nah, pada saat untuk itu kepentingan sekolah kan waktu itu. Kepentingan daring, kemudian kepentingan orang habit di rumah nggak boleh kemana-mana. Biasanya main galah, main gatrik, main sorodot gaplok. Orang saya tiba ya. Iya. Atau nggak main layang-layang kemana-mana. Sementara berhenti di rumah. Aduh, tak kena sorodot gaplok. Ya, sorodot gaplok. Terus pada saat itu saya mencoba ngobrol sama teman-teman, baru gimana kalau inisiasi? Oh iya Pak, karena tanpa disadari teman-teman kita juga relawan butuh kuota, penghasilan nggak ada, benar nggak? Tapi sisi lain, itulah waktu itu hiburan satu-satunya, diam di rumah, benar nggak? Iya. Pasti berselancar. Betul. Ada yang sedangnya di YouTube, ada yang sedangnya bahkan pada saat itu kebutuhan ekonomi luar biasanya itu justru di online. Betul. Ada GrabFood, ada apa segala macam. Dari situ kita bangun kurang lebih 22 titik kita memberikan wifi gratis. Wow. Dan di situ alhamdulillah, Pak RW gimana? Coba liatin dong video kegiatan anak-anak lagi di madrasah. Ada yang di madrasah, ada yang di masjid, ada di kantor RW. Terakomodir mereka, akhirnya tidak ada kendala lagi. Bahkan pada saat itu saya mendapatkan pandangan positif ya dari kementerian. Saya nggak tahu, pokoknya Pak saya dari kementerian. Kominfo. Bukan. Ya dari nggak tahu lah, dia ngaku dari kementerian bahwa ini betul wifi gratis. Saya bilang iya. Dan pada saat itu kita memang udahlah kasih free. Sampai akhirnya kita juga menginisiasi kita masak sendiri. Jadi kantor itu dijadikan tempat untuk berkumpul dan setiap hari harus keliling menyampaikan informasi. Ada yang sakit nggak? Ada yang kekurangan makanan nggak? Ada yang butuh vitamin nggak? Ada yang minta diantar atau apapun itu. Ada yang sakit kita antar segala macam. Dan setiap hari itu kita kurang lebih 40 relawan
harus tidak boleh ada pelayanan yang terhenti. Karena pada saat itu orang panik di sini ada pendatang baru, wilayahnya ingin disinfektan. Kita bikin disinfektan. Kita ambil ahlinya, orang yang bisa membuat formula disinfektan yang ramah lingkungan. Sampai akhirnya relawan ini yang luar biasa. Itu Pak, sorry Pak, relawan itu dari mana? Relawan itu orang-orang yang peduli pada saat itu, ingin mendorong yang waktu itu konstituen saya menjadikan saya jadi kepala desa, nama relawannya relawan Badar. Badar itu Balad Nandar. Oh. Dan dari situ teman-teman yang luar biasa tanpa ada gaji. Ya, mereka bergerak ya. Dan kita hanya setiap hari itu dibantu teman-teman perangkat desa, kemudian ada juga lembaga, kita masak. Pokoknya ransum makan harus cukup. Pada saat itu lucu ya, 500.000 itu cukup untuk 40 orang. Jadi makan siang dengan makan sore misalkan. Jadi cukup 2 kali makan Cukup dalam 2 kali, sehari. tapi dengan 40 relawan ya. Ada sayur kacang, ada yang ini saya punya telur, dari situ. Dan itu tiap hari. Itu berapa lama dulu tuh? Itu tadi. Saya 1 pikir tahun. sebulan 2 bulan. Ternyata itu tahunan. 2 tahun ya Pak. Dan sempat kita ke lintas desa juga, bahkan setiap hari ada yang patroli. Kita patroli itu bukan hanya pakai cator. Orang lain belum pakai cator, kita udah pakai cator. Jadi kita ada 3 tim. Tim yang pakai penyemprotan lewat ke gang bawah, itu berat, lumayan berapa liter, itu 5 liter lah. Dulunya di pompa, pada saat itu karena ada anggaran saya beliin mesin yang tanpa pompa. Iya. Harus tinggal semprot. Iya. Tapi boros. Kemudian ada yang pakai cator, masuk ke gang-gang yang masuk cator. Ada yang pakai mobil. Kita pakai mesin, waktu itu mesin kayak buat pencuci motor. Iya. Karena warga panik, setiap kali ada yang sakit, setiap kali ada kegiatan apapun, orang pasti ingin disinfektan. Iya, dan pada saat itu teriak, Des. Iya. Iya, Des. Maka Itu Des, berapa titik? Maka Des, tetapi alhamdulillah. Saya banyak relawan, bro, ke dia. Lu sana, sini, PRW, Pak Des. Dan terus, aktivitasnya tidak pernah berhenti. Dan alhamdulillah, Kades pribadi sehat ya. Sehat dan relawan pun sehat. Relawan sehat. Atau ada dan korban? Ada yang itu tidak dirasa, dan saya pun pernah dinyatakan saya COVID juga. Oh, sempat juga positif saat itu. Jadi pada saat itu saya merasakan flu berat. Sampai ingat itu saya waktu itu hari Jumat, pas giliran mau Jumatan, karena Jumatan itu masih dibatasi ya. Saya tidak bisa mencium aroma yang sangat menyengat pun saya tidak bisa mencium. Pada saat itu saya cek ke rumah sakit. Dan kata rumah sakit dicek, oh bapak COVID dan harus dirawat. Oke. Kenapa saya pengen dirawat? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Saya ingin tahu jangan sampai beja dan cina orang dirawat di rumah sakit terkena COVID itu seperti apa. Saya merasakan betul. Waktu itu di bulan puasa saya harus dirawat. Ya itulah. Saya tidak tahu dokter yang pertama datang siapa, yang OB-nya siapa. Semuanya itu pakai APD lengkap. Iya. Dan pada saat itu ya satu-satunya media saya coba merasakan handphone. Iya. Dengan ada vitamin, ada obat tuh luar biasa. Ya boleh jadi yang sehat pun kalau dirawat seperti itu bisa-bisa jadi sakit. Berat Pak ya waktu itu. Mindset. Iya. Nah dari situ saya minta izin karena 5 hari lagi mau Idul Fitri. Izin artinya? Izin ke dokter, saya minta isoman. Oh. Istirahat di walaupun rumah. sekalipun waktu itu sebetulnya Bapak harusnya di Belum, rumah sakit. belum, karena harus dirawat tuh 14 hari. Saya ada sisa waktu lagi karena sampai Idul Fitri saya mencoba minta izin. Akhirnya saya di rumah. Dari situ saya membeberkan ke warga masyarakat, ibu jangan pernah mau dirawat. Kalaupun mau, ibu berusaha, 1, olahraga, keduanya ya harus banyak berjemur. Pokoknya semua yang serba indah, serba nikmat, itulah saatnya.
Jangan mikirin beban apa segala macam. Tidur yang cukup, makan yang cukup, vitamin yang banyak. Itu Artinya tercukupi. artinya Bapak tuh malah hikmah dari Bapak dirawat itu akhirnya jadi Saya bisa pembelajaran bercerita. dan disebarkan sama warga itu. Jangan pernah dirawat. Jangan lupa bahagia, ya. Ya. Yang pasti vitamin yang banyak. Walaupun banyak sekali keluhan, Badek bahagia gimana Pak? Bahagia Saya nggak punya kumaha, uang. Ibu Des. tenang. Mm-mm. Saya kumpulin lah pengurus. Oh ini ibu ini udah kehabisan ransum. Iya. Ibu butuh apa? Butuh beras apa? Kita komunikasi. Jadi sudah mulai mengkerucut. Sudah mulai di wilayah-wilayah. Saya dibantu pengurus RT, RW, para agnia, para pengusaha yang memang peduli ketika warga masyarakat tidak punya uang. Itu hantaman yang paling berat itu ketika warga masyarakat tidak punya uang. Kalau sudah tidak punya uang, jangankan beli makanan, beli buah-buahan, beli vitamin, bener kan? Iya. Beli kuota aja nggak bisa. Iya. Nah dari situ sudah mulai disebar. Jadi ada peta sebaran di desa itu. RT ini yang sakit A, B, C, yuk patungan yuk. Jadi dibantu oleh warga masyarakat juga. Iya. Saya dibantu luar biasa, ada RT, RW, BPD, bahkan MUI pun terus mencoba memberikan ketenangan ya. Iya. Jadi Lengkap ya Pak ya keterlibatan Bapak Harus. pada saat itu mengaktifkan sinergitas mengkolaborasikan kelompok. Ya. Itu artinya buat saya punya kesimpulan bahwasannya Bapak di periode pertama ya, di tahun pertama artinya memang sudah teruji di situ kepemimpinan ya pada saat itu yang notabene sebetulnya sama sekali tidak surprise waktu itu kondisinya kan ya, dengan kondisi COVID artinya di luar rencana gitu. betul. Ya sekarang Pak setelah 2 tahun nih menjalankan kepemimpinan di saat COVID waktu itu 2020 sampai 2022 waktu Ya. itu. Saya lebih penasaran Des terhadap apa setelah COVID waktu itu. Artinya kan waktu COVID Kades tentunya sudah tahu warga kondisinya seperti apa. Itu kan berat juga Des untuk Ya. apakah masih relate dengan rencana yang sudah Bapak susun waktu sebelum pemilihan sampai ini atau bagaimana? Pada saat itu di tahun 2023 itu pasca COVID. Pasca COVID. Pasca ya. COVID itu Resmi dari negara kan? betul. Betul. Pasca COVID di mana ya mungkin orang berjualan pun baru sebagian. Iya, betul. Kegiatan yang lebih dahsyat itu karena banyak sekali warga masyarakat yang terkena dampak COVID. Nah, setelah itu permasalahan muncul. Orang yang kaya aja pada saat itu habis asetnya Problem. untuk membiayai selama pada saat itu. Karena usaha tidak jalan, akhirnya aset yang ada itu saya tahu itu dari curhat-curhat masyarakat. Saya coba tanya gimana kondisi ekonomi sekarang, wah Pak, repot. Dia banting setir dulunya pengusaha, bos, tapi dia punya aset mobil. Dia lebih pada saat itu menguntungkan dan pada saat itu memang Grab online atau sejenisnya itu lagi bagus. Jadi ada plus, ada minus. Iya. Yang usaha farmasi pada saat itu kaya-kaya semua. Iya. Tapi coba dicek usaha yang kaitannya dengan tekstil, usaha dengan ya clothing habis. Jatuh Des waktu itu Jatuh. semua. Nah, akhirnya ada curhatan seperti itu lagi. Itu merangkaknya bukan dari zero ya, Minus. Orang yang harus memutar balik, banting setir, usahanya dari A menjadi B, bahkan survive betul-betul. Dan pada saat itu saya pernah di KKN lah, atau enggak kunjungan kerja ke Bali. Iya. Bayang dong Bali, penghasilan utamanya dari apa coba? Pariwisata. Iya. Kebayang nggak ada pengunjung? Nggak ada saat itu. Sayati itu masih jalan itu ekonominya. Iya. Saya datang ke Bali, orang Bali setengah menangis, terima kasih kunjungannya.
Karena Bapak sudah membuat hidup saya lebih lama lagi soal seperti itu. Bayang hotel tidak terurus, tidak ada hiruk pikuk Bali, Bali dengan segala euforianya segala macam. Pada saat itu tidak ada kehidupan sama sekali. Dari situ saya belajar. Dari situ saya bisa menyampaikan lagi kepada warga masyarakat yang intinya memberikan motivasi ya. Masih kepada warga masyarakat, kita masih beruntung. Jadi tolak ukur Bali ya. Ya, ternyata di saat kita terpuruk itu Ada ya ada yang lebih. lebih terpuruk. Gila. Bayang sudah sekian tahun sudah berubah kultur, berubah penghasilannya dari wisatanya mati. Kalau di kita masih ada yang jualan apa, dan tidak, kita di Sehat itu bukan tempat wisata. Ya masing-masing wilayah berbeda karakter, tapi saya hanya membawa bekal motivasi buat warga masyarakat yang berangsur-angsur sekarang mulai sedikit terlihat ekonomi. Tetapi kenapa saya membuat curhat dong des ini, podcast ini, itu untuk kepentingan warga masyarakat. Dan sudah teruji ya, warga masyarakat ketika kita nih punya warga masyarakat, anggaplah rumahnya perlu dibantu dari program Multilahu ada, tapi tidak masuk program. Mudah-mudahan didengar oleh para agnia, didengar oleh para warga masyarakat yang empati, yang penuh kepedulian. Iya. Jadi tempat curhat dong des ini masalah dari kita, kemudian oleh kita, dan tentunya kita pun bisa memberikan solusi. Iya. Ya paling Kita tidak punya dengan anggaran, review. ini anggaran pemerintah desa bisa sampai ke sini. Ini juga bahan informasi, transparansi kepada warga masyarakat desa saya. Iya, dan buat saya juga enak aja Des dengan adanya curhat dong Des. Ya. Paling tidak kita bisa cerita-cerita, Betul. sharing. Karena kalau saja kita tidak ada ada komunikasi atau bercerita tentang sharing, caring Betul, dan betul. kayak gitu-gitu, orang nggak akan tahu sebetulnya. Yang kayak tadi cerita COVID aja kan orang mungkin nggak tahu semua sebetulnya bagaimana rasanya dulu gitu. Jadi pada intinya warga masyarakat itu kalau tahu permasalahan pasti tahu solusi. Faham ya? Dan apa sih yang sekarang di-create oleh pemerintah desa? Tidak semua warga masyarakat ini tahu informasi itu. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini yang lebih santai, saya dapat curhatan warga masyarakat terkait apapun ya yang perlu didiskusikan, ini menjadi gambaran, menjadi berbagai hal yang tentunya nantinya silakan warga masyarakat, saya mengajak mencari solusi, bukan mempertajam masalah. Poinnya Pak Kades membuka pintu selebar-lebarnya. Betul. Untuk siapapun dari kelompok apapun. Betul. Untuk curhat di sini ya. Ya, jadi nantinya ke depan itu saya akan ajak warga masyarakat. Bisa jadi misal dari kalangan pengusaha sampai orang warga masyarakat dari tahun menahun dia kerjanya konsisten ya. Tukang beca Tukang misalkan. beca sebagai yang konsisten. Nanti kita ajak. Ada potensi-potensi yang memang di sini ada yang berjualan bala-bala. Di sini terkenal ada blok lepet. Di sini ada kampung boneka. Ada tukang cireng, cakue, tukang seblak. Ini cakue odading. Di kita juga ada blok odading. Kita akan angkat supaya warga masyarakat tahu. Oh, ini kultur yang dipertahankan dan ekonominya sampai sekarang masih jalan. Dan ada juga di sini ada legend gepuk baja. Nah, ini saya perlu sampaikan kepada warga masyarakat. Orang kalau misalkan pengen ada gepuk baja, ada juga gepuk yang ini udah nyampe ke Eropa, udah keliling Asia. Masya Allah, serius ini Pak? Betul. Dan boleh cek nanti warga masyarakat, itu gepuk yang kayak gimana sih? Aduh, gepuk maja bro. Terus ada barber keliling. Ada. Saya tadi mau berangkat ke desa saya nih. Kenapa ya tukang cukur Pak, gitunya. Ternyata dia tuh sedang nyukurin orang gitu ya, bawa tools sambil live TikTok. Iya. Wow, itu luar biasa Itu terkenal juga, Pak. itu.
luar biasa. Jejak gitu namanya. Warga kita juga, dan bahkan saya sering ngobrol, dan itu dia bisa memberikan kontribusi. Setiap hari Jumat potong rambut gratis. Serius ini? Iya. Dia artinya Bapak yang ngasih gratis ke orang-orang atau dia yang ngasih gratis? Dia yang ngasih gratis. Tukang cukur juga ingin memberikan Subhanallah ya. infak sedekah, benar nggak? Dengan karyanya, dengan tugas-tugas. Keren Pak. Jadi kesimpulannya dari 2022 tadi, 2020 sampai 2022 Ya. berang. 2023 Bapak ternyata di situ punya kesempatan untuk kenal berbagai orang, Betul. figur, kelompok dan lain-lain. Dan pada saat itulah kita turun ke bawah, kita dengar langsung, menjadi pendengar yang baik dan harus mencari solusi terbaik. Oh, keren. Mudah-mudahan dengan dari tempat podcast ini, yuk segala permasalahan baik ekonomi, infrastruktur, masalah agama, segala macam kita bahas. Curhatin lah, Des. Curhatin di sini. Asik. Tentunya bukan hanya curhat saja, tapi hasil dari curhat itu ada solusi. Jadi kita bisa berinteraksi dong dengan masyarakat. Oh, kalau ada masalah gitu curhatnya, jadi nanti akan dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Selesai. Oke. Ya pada intinya setiap permasalahan itu kita musyawarahkan, kita curhatkan, kita share dengan teman-teman kita. Dan Des, saya mendengar Kades itu baru juga dapat SK. Ya, Dan saat itu Bapak menerima adanya SK perpanjangan ya. betul. Sesuai dengan SK negara pada saat itu. 2 tahun lagi ke depan. Ya. Artinya Bapak punya waktu juga yang cukup untuk memimpin desa Sayat. Ya. Mau buat apa nih Pak? Jadi qadarullah ya. Tadi waktu awal kita membicarakan ada proses stagnasi yang harus berbelok, yang perencanaan awal ternyata ada COVID, Iya. terus belokkan. Nah, disinilah kesempatan kita, dan justru tempat podcast inilah yang akan kita coba tarik keinginan warga masyarakat. Jadi berangkat bisa saya melaksanakan tugas, bisa mengoptimalkan itu. Saya banyak sekali mendapatkan curhatan-curhatan dari warga masyarakat. Makanya curhat dong Des itu sangat tepat sekali. Di curhat tuh ini kita punya kantor pemerintah Indonesia, walaupun kecil, kita serap terus aspirasi. Iya. Dari curhatan-curhatan. Itu curhatan kadang-kadang ada anak kecil itu. Pak Kades, ya, minta jajan, buat apa minta jajan? Saya belum punya buku, sedih nggak loh? Iya dong. Sedih. Jajannya buku men. Saya pikir jajan permen, cilok lah. jajan cilok, jajan Cakwe seblak gitu ya. Atau gepuk maja Nah. misalnya tuh ya. Iya buku Pak. Buku. Sedih nggak? Allah Kira-kira Akbar. dek di situ saya oke. Oh, beli buku. Saya seneng dong. Ayo. Tahu jadi dia sering ngeluh. Curhat dong ke ibunya. Bu, ini belum punya buku. Dan anak polos, nggak mungkin dong ada settingan di sini, nanti kalau ketemu Pak Kades Bilang minta buku itu nggak mungkin ya. seperti itu. Hal-hal yang tidak terpikirkan, saya terenyuh dari situ ya. Kadang-kadang juga ada warga masyarakat, Pak Kades, alhamdulillah gitu. Tapi Saya baru Pak, bentar Pak. Ini Bapak sering ketemu anak, sering ketemu pedagang. Kan biasanya Kades itu biasanya di kantor aja Pak. Bapak ngapain aja sehari-hari memang? kita memang diatur waktunya. Heeh. Jadi dari mulai saya habis pulang nganterin anak, itu jam paling telat 7:30 saya udah di kantor. Iya. Kantor pelayanan, istirahat itu pas adzan zuhur. Iya. Isoma lah ya, istirahat, Betul. sholat, makan. Setelah itu mulai tuh saya keliling. Saya pengen sholat asarnya di sini. Oh. Nah, biasanya habis keliling ada tokoh masyarakat, ada yang perlu saya cek. Jadi setiap hari itu saya punya agenda keliling ke RT ini, RW ini, apa segala macam, dan apa saja yang mesti diinformasikan kepada warga masyarakat. Tanpa saya menyampaikan informasi pun selalu ada tambahan. Betul. Pak Kades. Jadi saya pun senang. Disitulah saya menjadi pendengar yang baik.
Dan dari situlah curhatan warga masyarakat, dan saya senang dong. Saya bukannya mungkin bisa saja anggaplah misalkan Kak Adi ke suatu wilayah, ini gimana sih? Kok jalan ini jelek apa segala macam? Kan biasanya gitu. Benar nggak? Tapi tanggapan saya, oh iya Bu, yang mana yang jelek? Kita lihat. Oh itu langsung curhat warga masyarakat. Nah dari situ saya selalu evaluasi setiap seminggu sekali hasil curhatan dari warga masyarakat. Dan kan bukan hanya kepala desa yang sering ke warga masyarakat, ada kepala dusun. Pak Kades ini kenapa? Udah bikin KTP, udah sekian lama belum beres. Oh begitu ya. Coba saya cek, ibu bikin ke siapa? Di situ mungkin saya ketemu benang merah aja. Oh ternyata ini. Terus Bapak mah rajin juga berkunjung ke pedagang-pedagang ya? Iya. Sampai suka ekspor cakwe ke wilayah kota, gede sok ngirim. Iya. Itu produk saya. Jadi supaya dikenal. Tapi Bapak memang sengaja ke tukang cakwe. Iya iseng aja mungkin. Sabarnya Bapak kan senang guys. ya. Ini cakwenya enak. Ini dagangnya di depan Tapi pasar emang saya. enak itu Pak cakwenya. Terus kayaknya makan siang ke Pukmaja. Emang Aja. itu yang keliling sudah aja. biasa ya. Pokoknya ketika saya berkunjung itu mau di Tijo yang mana nih? Kadang-kadang melihat orang yang sakit. Ya bisa saja ada ke rumah sakit, terus takziah ke yang meninggal. Oke. Jadi kembali ke rencana Bapak 2 tahun ke depan, itu akan tetap dilakukan. Jelas. Kedekatan dengan masyarakat. Betul. Terus dioptimalkan lagi dengan curhat dong des. Ditambah di sini. lagi dengan curhat dong des. Terus kira-kira goal terbesar aja dulu sebelum kita ke yang lain. Goal terbesar Bapak 2 tahun ini mau menciptakan apa? Yang jelas Selain kebahagiaan ya buat betul. keluarga ya, apa yang? Yang jelas ada program-program yang tentunya belum terrealisasi dengan optimal ya. Baik itu kegiatan infrastruktur, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lain. Nah mungkin kurang lebih 3 tahun ya kalau dihitung dengan masa itu Estimasinya. kita akan optimalkan. Tidak ada lagi orang yang krisis air bersih, itu yang luasnya. Tidak ada lagi jalan-jalan di gang-gang itu yang rusak. Dan PR yang terbesar buat saya yang memang ini perlu disupport oleh pemerintah yang lebih atas. Dalam ini ada di jalan provinsi. Ini kita masih masuk kategori daerah yang terkena dampak banjir. Di satu musim hujan besar, masih ada miris lah ya, masih banyak bangunan yang di depannya itu dibenteng. Kemudian setiap hujan itu dia harus 24 jam standby menunggu air surut dan harus bersih-bersih. Itu juga konsentrasi Bapak ya, saya tahu harus didorong oleh baik pemerintah provinsi dan saya juga mohon mudah-mudahan Pak Bupati juga ke depan bisa lebih mendorong ya biar dampak banjir ini bisa terselesaikan. Yang alhamdulillah sekarang mungkin pelayanan kegiatan sosial sudah ada ambulan, tapi saya juga membutuhkan mobil siaga nih ke depannya karena banyak juga warga masyarakat yang sakit, tapi mungkin khawatir atau nggak biasa. Kalau saya tawarin ibu silahkan pakai ambulan, nggak mau. Makanya saya akan tambah lagi ke depan mobil siaga ya. Jadi orang mungkin lebih nyaman kalau mobilnya jangan berbentuk seperti ambulan. Dan PR satu lagi saya itu pengen punya kendaraan pengangkut sampah. Jadi itu saja mungkin ya. Dan tentunya saya akan mengoptimalkan yang program terdekat ini. Saya akan membuat rumah bedas karena itu menjadi hashtag saya dulu. Bedas itu barudak edukasi sayati. Di sini banyak sekali potensi-potensi perusahaan ya. Baik perkantoran, ada beberapa bank, kemudian ada tempat-tempat produksi. Baik tekstil, garment maupun ada sarung tangan gitu ya.
dan saya akan mempersiapkan wadah-wadah, di mana wadah-wadah itu kita akan melatih. Satu orang akan kita latih, yang mau itu akan kita latih, dia mahir servis AC. Keterampilan Mau harus punya sertifikat. Saya tidak akan melihat latar belakang pendidikan segala macam, tetapi dia punya skill. Dan nantinya dia akan memberikan kontribusi kepada masjid-masjid siapapun, yang manapun yang pakai AC, dia akan memberikan pelayanan gratis. Dan perkantoran-perkantoran itulah yang harus kita dorong agar mereka itu menggunakan fasilitas kita atau menggunakan jasa kita. Baik ke perusahaan perbankan, ke pabrik-pabrik, ya servis AC-nya harus memakai jasa kita. Artinya bukan mengesampingkan yang sudah ada, tetapi adanya perusahaan yang selama ini belum saya minta urunan, tapi mereka harus memberikan kontribusi dong. Bisa saja CSR, yaitu hal seperti itu. Kemudian selain itu salah satunya, kemudian yang keduanya, kita sekarang sedang mempersiapkan namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Kalau yang namanya BLK, kita akan buat yayasan, kita akan latih, kita akan legalkan di Kesbangpol, kita akan legalkan semuanya, kita siapkan orang yang kita latih itu langsung bekerja. Caranya begini, misalkan ada perusahaan MOU dengan kita dan kita latih mendapatkan keterampilan yang menurut mereka itu sudah menjadi standar mereka, betul. Kita bikin MOU, sudah selesai, dia harus bekerja di situ. Seperti itu. Karena ya mau tidak mau, alhamdulillah selama ini tidak pernah saya minta kontribusi, tetapi kita akan buatkan perdes. Perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah desa saya itu wajib merekrut warga putra daerah yang sudah terlatih. Jadi kita tidak akan menyodorkan warga masyarakat yang tidak qualified. Nah disitulah. Jadi ada fungsi pelatihan-pelatihan BLK yang tadi, ada yang bahkan ini bisa kita latih untuk keluar. Kita akan buatkan pelatihan misalkan yang untuk bekerja ke Jepang, ke Korea, seperti itu. Mudah-mudahan sukses Pak itu. Amin. Punya waktu 2 tahun, mudah-mudahan Bapak bisa ciptakan itu karena gokil. Sekarang saya penasaran. Sepertinya Bapak sebanyak itu punya cita-cita buat Sayati. Bapak cinta banget sepertinya buat Sayati ini. Sayati itu apa buat Bapak? Sayati itu adalah tempat mencurahkan segala potensi. Karena saya niat awal juga masih ingat saya ketika fasenya saya menyampaikan kampanye ya. Jadi saya tidak muluk-muluk, saya hanya minta doa dari warga masyarakat dan doakan saya ingin mewakafkan diri. Kalau sudah mewakafkan diri, saya ingat betul saya sering curhat juga gitu ya dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan guru-guru saya. Asalkan niat kita karena Allah, ilah, itu luar biasa. Kita berangkat dari rumah pun itu sudah dicatat menjadi amal kebaikan. Apalagi kita melaksanakannya dengan baik. Luar biasa. Jadi saya senang. Akhirnya saya senang melakukan hal-hal yang menurut orang, apa gak capek? Iya memang kayaknya Bapak tuh nggak ada capek untuk ngurusin Sayati itu. Saya harus jelaskan kepada waktu itu istri saya ikut bareng. Dan di situ saya sampaikan izin kepada istri saya ingin mewakafkan diri karena akan banyak terganggu waktu dengan keluarga. Dan itu dirasakan betul, dan ya kalau tanpa dorongan istri ya mungkin sulit juga gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak saya juga akhirnya mendukung, terutama orang tua saya. Selama itu memang saya banyak manfaat untuk warga masyarakat, wah luar biasa. Itu
sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Ada satu kepuasan manakala ada permasalahan-permasalahan di masyarakat itu bisa terselesaikan. Dan luar biasa masyarakat di kita juga, baik pengurus RT, RW, siapapun yang mau berkontribusi itu sangat terbuka lebar. Artinya tidak melulu bahwa oh ini hasil kepala desa, tidak. Ini hasil kerjasama sinergitas antara pemerintah desa dengan semua stakeholder. Kolaborasi yang luar biasa. Kolaborasi. Jadi saya yakin ketika ada permasalahan-permasalahan atau curhat-curhatan yang memang dari masyarakat, ketika saya komunikasikan dengan teman-teman banyak membantu lah. Oke, Des. Dan kayaknya tidak akan sedikit cerita tentang Sayati. Ya. Terima kasih Des buat waktunya di Curhat Dong Des. Siap. Dan mudah-mudahan Curhat Dong Des ini bisa jadi tempat ngobrol yang seperti Bapak harapkan tadi. Amin. Ya. Dan tentunya nanti juga masih minta waktu Bapak untuk cerita banyak Siap. tentang Sayati. Terima kasih, Kak Des.